Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chiellini geram, Koulibaly jadi korban rasisme. Koulibaly menjadi korban rasisme dalam laga Serie A antara Fiorentina versus Napoli yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi. Giorgio Chiellini geram dengan serangan rasisme yang menyasar bek Napoli, Kalidou Koulibaly. Dia menilai pelecehan tersebut sebagai sesuatu yang memalukan. Kubu Fiorentina kabarnya telah meminta maaf atas kejadian buruk yang dialami Kalidou Koulibaly di markas mereka. Sementara itu, pihak berwenang tengah menyelidiki insiden rasisme tersebut. Striker Fiorentina ini tolak perpanjang kontrak. Dusan Vlahovic masih terikat kontrak dengan Fiorentina sampai Juni 2023. Meski demikian, Fiorentina sudah berusaha untuk memagari striker berusia 21 tahun itu dengan kontrak yang lebih lama. Fiorentina kabarnya memberikan tawaran kontrak dengan bayaran 4 juta euro atau setara 66 miliar rupiah per musim. Namun Vlahovic menolak tawaran Fiorentina itu. Penolakan tersebut bak memberi angin segar untuk klub peminat Dusan Vlahovic. Sejumlah klub besar Eropa kabarnya tertarik kepada Vlahovic, salah satunya Juventus. Memphis Depay tak menyesal gabung Barcelona. Depay merapat ke Barcelona musim panas ini dengan status bebas transfer dari Olympique Lyon. Pemain asal Belanda ini datang saat Barcelona diterpa krisis keuangan. Namun setelahnya Depay tampak kesulitan mengangkat Barcelona. Barcelona kini terperosok ke peringkat ke-9 La Liga dengan 12 poin. Meski demikian, Depay menegaskan tak pernah menyesali keputusannya untuk berseragam Barcelona. Hal tersebut diungkapkan Depay saat wawancara dengan ESPN Belanda. Barcelona masih hutang transfer pemain 1,8 triliun rupiah. Barcelona memang dihantam krisis keuangan yang terbilang parah sejak pandemi virus corona Maret lalu. Dalam laporan keuangan terakhir, hutang Barcelona mencapai lebih dari 1 miliar euro. Itulah mengapa salary cap klub Katalan itu tidak bisa menyentuh angka 100 juta euro dan membuat mereka kehilangan Lionel Messi. Juan Laporta dan Direktur Umum Frank Reverter mengumumkan hasil audit terbaru kepada klub. Hutang klub sudah terpangkas sekitar 28,4%. Barcelona masih berhutang transfer ke sejumlah klub sebesar total 115 juta euro atau sekira 1,8 triliun rupiah untuk transfer pemain. Raheem Sterling juga tertarik gabung Barcelona. Gosip Barcelona, Raheem Sterling memasuki babak baru. Teranyar kabarnya si pemain juga tertarik bergabung dengan klub Katalan tersebut sesegera mungkin. Namun Barca tidak bisa membeli Sterling di bulan Januari nanti. Barca harus menstabilkan keuangan mereka terlebih dahulu. Di sisi lain, Sterling percaya Barca bisa memberinya lebih banyak kesempatan bermain mengingat masalah Blaugrana di lini serang musim ini. Presiden Madrid soal Mbappe tunggu Januari. Real Madrid coba memanasi lagi isu masa depan Kylian Mbappe. Los Blancos mengklaim punya informasi terkait Mbappe awal tahun ini. Masa depan Mbappe kini tengah dispekulasikan lagi setelah dalam wawancara terbaru dengan El Equipe, dia membeberkan terkait saga transfernya musim panas kemarin. Inti dari transfer ini ada di tangan Mbappe dan PSG, sehingga Presiden Madrid Florentino Perez akan menunggu setidaknya hingga 1 Januari untuk mengetahui perkembangan terbaru. Perez mengaku tidak mau merusak hubungan baik dengan PSG. Real Madrid dan Barcelona saling sikut untuk dapatkan Edinson Cavani di musim dingin 2022.
Sejak Cristiano Ronaldo gabung ke Manchester United, posisi Edinson Cavani kini lebih banyak jadi penghangat bangku cadangan. Momen itu lantas akan dimanfaatkan Real Madrid dan Barcelona untuk memboyong Cavani di bursa transfer musim dingin 2022. Barcelona sendiri ingin mendapatkan Cavani lantaran lini serangnya hanya diisi oleh Memphis Depay dan Luuk de Jong. Sedangkan Madrid kini hanya mengandalkan Karim Benzema di lini serang. Kedatangan Cavani diharapkan bisa membantu Benzema di lini serang untuk mengarungi kompetisi pada musim ini. Zinedine Zidane bakal latih PSG. Manajemen PSG sedang menggodok rencana untuk memecat Mauricio Pochettino. Mereka kurang puas dengan performa tim mereka semenjak ditangani Pochettino. Manajemen PSG menjadikan Zidane sebagai kandidat utama pengganti Pochettino. Mereka menilai Zidane memiliki track record yang teruji sebagai manajer, sehingga ia diyakini bisa membawa PSG lebih berprestasi terutama di kancah Eropa. Jadi manajemen PSG saat ini tengah menyusun proposal agar Zidane bisa merapat ke Parc des Princes. Italia versus Spanyol, Glazuri mau jaga status jawara Eropa. Italia akan menghadapi Spanyol pada semifinal UEFA Nation League di San Siro Kamis 7 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ini jadi pertemuan kedua mereka setelah pada semifinal Piala Eropa di bulan Juli lalu. Gelandang Italia Federico Bernardeschi menyebut Spanyol sebagai lawan tersulit sejauh ini. Tetapi Italia bertekad membuktikan sekali lagi bahwa mereka lebih baik sekaligus memenangi trofi lain. Dituding jadi biang kerok, Kylian Mbappé akui sempat ingin pensiun dini dari timnas Prancis. Kylian Mbappé sempat ingin pensiun dini dari timnas Prancis karena dituding menjadi biang kerok kegagalan di Euro 2020. Hal itu tidak lepas dari berbagai kabar soal kelakuan Mbappé yang dinilai egois dan tidak mementingkan tim. Puncak kekesalan publik Prancis semakin menjadi-jadi ketika Mbappé gagal mengeksekusi penalti saat melawan Swiss. Dalam wawancara Mbappé dengan L'Equipe, Mbappé sempat merasa sangat bersalah. Mantan penyerang AS Monaco itu juga mengaku kalau dirinya ingin pensiun dini dari timnas Prancis. Saya selalu menempatkan tim nasional Prancis di atas segalanya dan saya akan selalu menempatkannya di atas segalanya, kata Mbappé. Yang paling penting adalah tim nasional Prancis. Dan jika tim nasional Prancis lebih bahagia tanpa saya, itu tidak masalah, tutur Mbappé melanjutkan. Ramsey lebih sering bela Wales ketimbang bermain untuk Juve. Juventus masih sulit mendapatkan yang terbaik dari Aaron Ramsey. Pasalnya, badai cedera terus menyerang mantan gelandang Arsenal itu. Bayangkan sejak Maret 2021, ia lebih banyak bermain untuk negaranya ketimbang membela Juve. Fakta ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ramsey membela Wales pada Piala Eropa 2020. Uniknya, ia selalu fit di semua pertandingan. Ia bermain selama 447 menit dalam 6 laga. Sementara dalam periode yang berdekatan, ia membela Bianconeri hanya di 378 menit. Situasi makin runyam ketika Ramsey menerima panggilan untuk Wales pada kualifikasi Piala Dunia 2022, sementara di Juventus ia masih dinyatakan cedera. Usai juara Euro, Mancini inginkan gelar Nation League. Pelatih Italia Roberto Mancini mengatakan akan sangat luar biasa jika Italia memenangkan Nation League setelah mengangkat trofi Piala Eropa 2020. Azzurri akan melawan Spanyol pada semifinal di Stadion San Siro Kamis 7 Oktober. Mancini menegaskan memenangkan Nation League akan luar biasa usai memenangkan Piala Eropa. Pun akan lebih sempurna apabila memastikan diri lolos ke Piala Dunia lebih awal. Kendati demikian, Mancini meyakini itu tak akan mudah. Mohamed Salah minta naik gaji, jumlahnya fantastis. Mohamed Salah terikat kontrak bersama Liverpool hingga 2023 mendatang. Namun pemain asal Mesir itu dikabarkan sudah meminta kenaikan gaji. Dikutip dari Tribal Football, Salah ingin gajinya nanti lebih dari 380.000 pound sterling atau setara dengan 6,2 miliar rupiah per pekannya.
Jika itu jadi kenyataan, dia bakal jadi pemain dengan gaji tertinggi di Liverpool. Rujuk laporan awal, sedianya agen dari Salah meminta lebih banyak dari itu. Angka yang ditawarkan mencapai 8,2 miliar rupiah. Mereka menganggap sang pemain memberi banyak kontribusi kepada tim. Tetapi kemudian Salah meminta angkanya menjadi kisaran 6,2 miliar rupiah. Jumlah itu yang dianggap lebih tepat menurutnya. Liverpool juga memberi sinyal mau menuruti permintaan Salah karena mereka yakin pemain berusia 29 tahun itu bakal lebih bersinar beberapa tahun ke depan. Mantan pemain Barcelona buka aib Ronald Koeman. Mantan gelandang Barcelona Miralem Pjanic mengungkapkan kemunafikan Ronald Koeman. Hingga saat ini dia tidak tahu alasan dibuang dari skuad Barcelona. Di sisi lain, Koeman pun enggan berterus terang terkait permasalahan ini. Saya masih tidak tahu persis apa yang diinginkan Koeman, kata Pjanic dilansir Football Espana. Dia tidak mencoba menjelaskan sesuatu kepada saya atau mencoba mencari solusi. Sayalah yang bertanya kepadanya apa yang dia inginkan dari saya tentang posisi, apakah saya melakukan tugas dengan buruk atau baik, dan untuk melihat apakah dia bisa menempatkan saya di tim lebih cepat agar bisa berkontribusi, ungkap Pjanic. Cavani tantang Cristiano Ronaldo. Striker Manchester United Edinson Cavani mengaku ingin bermain lebih banyak musim ini, meski dia harus bersaing dengan Cristiano Ronaldo. Seperti dilansir El Observador, Cavani mengungkapkan perjuangannya dalam beberapa bulan terakhir. Dalam sepak bola, Anda harus selalu siap. Itu salah satu kunci tetap berada di level atas. Terkadang Anda bermain lebih banyak, terkadang Anda bermain lebih sedikit. Manajer yang membuat keputusan, tetapi itu tidak menghentikan tugas semua pemain untuk selalu kompetitif. Selanjutnya, liga baru saja dimulai dan saya harus melakukannya meski tidak seperti tahun lalu. Tetapi saya ada di sini untuk menjadi bagian dari ini. Yang penting adalah bersiap ketika giliran Anda. Anda selalu ingin bermain dan Ronaldo ingin berada di sana selamanya. Tetapi itu tidak akan mengubah cara berpikir atau bertindak saya, jelasnya. Manchester United bakal kedatangan bek kanan baru di musim dingin. Manchester United dikabarkan masih belum menyerah untuk bisa mendaratkan bek kanan Atletico Madrid bernama Kieran Trippier. MU diyakini akan mendatangkan sang bek pada bursa transfer musim dingin 2022 mendatang. Atletico akan melepas Trippier pada Januari 2022 mendatang jika Setan Merah bisa membayar dengan mahar 40 juta euro atau sekitar 659 miliar rupiah. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya sudah memiliki bek kanan yang baru saja kembali dari AC Milan, yakni Diogo Dalot. Namun penampilan Diogo Dalot dinilai masih kurang memuaskan. Itulah mengapa Manchester United ingin sekali mencari bek kanan baru demi memperkuat tim di paruh kedua musim 2021-2022. Satu hal yang buat mantan bek Liverpool merasa Haaland cocok main bersama The Reds. Satu hal yang membuat ex-bek Liverpool John Arne Riis merasa Erling Haaland cocok main bersama The Reds. Menurut Riis, Haaland cocok dengan gaya bermain pelatih Liverpool Jurgen Klopp. Jelas, saya akan senang memiliki Haaland di Liverpool karena dia pemain yang luar biasa, kata Riis seperti dilansir dari Goal International. Haaland dalam performa bagus dan saya pikir dia cocok dengan gaya sepak bola Jurgen Klopp. Saya juga berpikir dia akan mencintai Liverpool sebagai sebuah klub, tutur Riis melanjutkan. Deal bukan Leno, Inter Milan sepakat boyong kiper Afrika sebagai pengganti Handanovic. Sempat dikaitkan dengan Ben Leno, Inter Milan kini telah meraih kesepakatan untuk memboyong Andre Onana sebagai pengganti Samir Handanovic. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kiper asal Kamerun itu akan hengkang ke Giuseppe Meazza pada bursa transfer musim panas 2022 sebagai pemain bebas transfer. Inter Milan sejatinya sempat berniat mendatangkan Onana pada bursa transfer musim dingin nanti, namun performa Handanovic yang cukup baik di awal musim ini membuat mereka akhirnya memutuskan menunda kedatangan Onana agar bisa memboyongnya secara gratis. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!